Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Pak Azam memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini membawa kemanfaatan buat kita semuanya, dan juga kita tujukan kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu guru, agar senantiasa dilindungi kesehatannya dan dilindungi semua ketika melakukan keaktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Anak-anak, kemarin Pak Aza pada bab 7 sudah menjelaskan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Ya, hari ini Pak Aza akan menjelaskan itu atau pengaruh kalor terhadap wujud benda itu anak-anak. Ya, tolong diperhatikan dengan baik, didengarkan suara dari Pak Aza dan juga melihat skema gambar yang ada di dalam video itu. Anak-anak, kita masih ingat perbedaan kalor dan suhu. Beda loh ya antara kalor dengan suhu. Kalor itu merupakan salah satu bentuk energi ya. Kalau suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sehingga kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas nanti adalah pengaruhnya terhadap wujud benda. Anak-anak, kalor yang diserap suatu benda tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur. Bisa jadi menyebabkan penurunan. Kalor yang diserap oleh suatu benda dapat mengubah wujud benda tersebut tanpa menaikkan suhu. Jadi contohnya es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan air itu akan menjadi es, menjadi benda padat. Berbicara tentang benda, anak-anak, benda itu dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu benda, anak-anak, apabila diberi kalor secara terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, pada benda akan mengalami perubahan wujud. Nah, peristiwa ini berlaku jika suatu zat melepaskan kalor secara terus-menerus dan mencapai suhu minimumnya. Oke, kita lihat pada skema gambar yang ada di video. Itu ada 3 benda ya, yaitu cair, padat, dan gas. Nah, ketiga benda itu bisa berubah. Contoh misalkan, di situ ada cair ke padat, ataupun sebaliknya dari padat ke cair. Dan begitupun sejumlah 3 itu. Yang akan dibahas Pak Aza yaitu padat ke cair atau sebaliknya. Anak-anak, dari padat ke cair ya, dari padat ke cair itu dinamakan mencair atau melebur. Kemudian sebaliknya, kalau zat cair menjadi zat padat atau benda cair menjadi benda padat dinamakan membeku. Oke, kita ambilkan sebuah contoh es.
Es itu merupakan sebuah benda padat yang berasal dari benda cair. Benda cair itu berupa air yang didinginkan sehingga membeku dan membentuk es. Ketika sebaliknya, es batu dipanaskan akan kembali menjadi air. Es jika dipanaskan akan berubah menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut pencairan. Namun sebaliknya, air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi padat kembali. Nah, perubahan itu yang dinamakan pembekuan atau membeku. Sehingga es adalah wujud air yang berbentuk padat, dan air dapat membeku jika mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Ingat ya, air dapat membeku atau air bisa menjadi es itu jika mengalami penurunan suhu. Makanya tidak heran ketika di puncak gunung yang sangat tinggi ada salju. Nah, itulah salju itu merupakan uap-uap air yang membeku. Nah, cukup penjelasan dari Pak Azza pada hari ini. Akan dilanjutkan Pak Azza di pertemuan yang akan datang ketika tatap muka, ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.